Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majelis Taklim As-Sakinah dan Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan mengaji kajian dengan tema mengapa mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Jadi, tapi bapak-bapak jangan bangga dulu ya Pak ya. Wah, wanita nih yang banyak masuk neraka lalu bapaknya bebas, enggak juga Pak. Ada sebab-sebab kenapa para wanita kok menjadi mayoritas penduduk neraka. Kenapa penduduk neraka lebih banyak dari wanita daripada laki-laki? Ada beberapa alasan. Ada alasan yang memang ini sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Ada alasan yang akibat kesalahan wanita itu sendiri. Tapi yang jelas, penduduk neraka bukan hanya wanita, bukan hanya sekedar kaum wanita, laki-laki pun banyak. Insyaallah kita akan membahasnya pada kesempatan pagi ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Orang-orang manusia dari kalangan manusia yang Allah ciptakan, terutama dari kaumnya Nabi Muhammad SAW, kenapa banyak masuk neraka? Baik laki-laki maupun perempuan, karena banyak manusia mengikuti hawa nafsu. Mari kita buka sebagai muqaddimah di surat Al-A'raf, surat 7 ayat ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh kami yaitu Allah akan mengisi neraka jahanam. Allah sudah menyediakan neraka jahanam dan Allah kelak akan mengisi neraka jahanam. Katsiran minal jin wal ins, kebanyakan penghuni neraka jahanam adalah manusia dan jin. Jin dan manusia. Allah tidak menyebut jenis kelamin di situ. Yang jelas jin dan manusia adalah paling banyak penghuni neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Sudah maksimal. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka manusia diberikan hati nurani, tetapi hatinya tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, dan Allah berikan kepada mereka mata, penglihatan, la yubsiruna biha. Matanya tidak dipakai untuk melihat ketetapan Allah, kebesaran Allah, aturan Allah. Walahum adhan, dan mereka diberikan telinga oleh Allah.
wala la yasma'una biha, tetapi telinganya tidak dipakai untuk mendengar ketetapan Allah, aturan Allah, tidak mendengar aturan-aturan syariat-syariat Allah, ceramah-ceramah agama. Inilah kesalahannya. Punya hati nggak dipakai, punya penglihatan hanya lihat nikmatnya dunia, punya pendengaran hanya mendengar sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalau dengar musik luar biasa senangnya, gedebrak-gedebruk. Kayak apa kencengnya masih bisa tuh kuping didengar. Dengar adzan kecil aja protes. Dengar kajian, dengar ceramah, tutup telinganya. Ah, nih nyindir melulu nih Ustadz. Inilah manusia. Itulah penyebab manusia masuk ke dalam neraka. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Dan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga kita tidak termasuk orang yang lalai. Sekarang kita akan mengkhusus, maaf ya Ibu, karena ini permintaan, jadi diminta untuk membahas tentang kenapa kok kebanyakan penghuni neraka wanita. Tapi sekali lagi, bukan berarti Bapak bebas dari neraka ya Pak ya. Ini khusus untuk wanita, tapi artinya Bapak punya istri, Bapak punya anak wanita, punya saudara wanita, tolong jaga baik-baik saudara kita yang berjenis kelamin wanita. Kenapa? Satu penyebab utama Bapak Ibu, karena memang kebanyakan penghuni di dunia adalah wanita. Kelak di akhir zaman, sebelum terjadinya hari kiamat, jumlah laki-laki dibandingkan wanita, laki-laki sedikit sekali Bapak Ibu. Berapa perbandingan jumlah laki-laki dan wanita kelak di akhir zaman? Katanya sekarang 1:10 atau 15 begitu. Jadi satu laki-laki dikerumuni 15 wanita. Kelak nanti di akhir zaman, satu laki-laki dikerumuni 50 wanita. Jadi jumlah laki-laki satu sebanding dengan jumlah wanita. Itulah salah satu sebab sunatullahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, "Ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Anas, "Maukah aku beritahukan kepadamu suatu hadis, suatu perkataan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yuhaddithukum ahadun ba'di. Sesungguhnya aku tidak akan mendengar lagi setelah ini, dan aku tidak mendengar lagi dari siapapun kecuali harinya Nabi setelah ini." Sebab setelah itu Rasulullah wafat. Apa kata Anas bin Malik? Sami'tuhu minhu. Aku mendengar hadis ini langsung darinya, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah ayyur fa'al ilm." Sesungguhnya salah satu tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat, dicabutnya ilmu agama. Wa yudharul jahl, akhirnya merajalela kebodohan. Ini orang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama. Pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Maka kemudian Rasul mengatakan, wa yafshu az-zina wa yushrabul hamr, dan merajalelanya perzinahan dan telah banyak orang mabuk-mabukan. Yang melakukan Islam, orang ngaku Islam. Dan di ujung hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, wa yadhhabur rijal wa tabqan nisa. Kaum laki-laki sangat sedikit dan banyaknya kaum wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Sehingga satu laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Jadi jumlah laki-laki dengan wanita banyakkan mana? Coba aja di pengajian, mana yang paling banyak? Kadang-kadang laki-lakinya segelintir, cuman beberapa suami nganterin istri. Tapi di sini subhanallah hampir sebanding, meskipun separohnya lah di sini insyaallah. Jadi inilah penyebabnya kenapa wanita banyak masuk di neraka, sebab memang jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Di akhir zaman berapa jumlah laki-laki? 1, wanitanya 1:50. Dan nyata seperti itu. Maka maaf, kenapa laki-laki boleh berta'addud? Karena wanita sangat banyak.
Tapi kalau istrinya nggak setuju, ya jangan maksa, Pak. Sudah, saya tidak membahas tentang itu. Intinya, Allah telah menetapkan jumlah laki-laki sedikit dibandingkan, maka yang paling banyak berbuat salah ya wajar wanita. Sehingga yang paling banyak di neraka wanita. Maka Rasulullah mengatakan kebanyakan penghuni neraka wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid, juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasana di sini Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Tala'tu fil jannah fara'aitu aktsarahum ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan oleh Allah bersama malaikat Jibril ketika Mi'raj, diperlihatkan untuk melihat isi surga. Ternyata kebanyakan isi surga orang-orang yang fakir dari umatku, tapi mereka tetap bersabar dalam kefakirannya. Kemudian kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsaraha ahliha an-nisa, dan aku melihat isi neraka, ternyata kebanyakan dari penghuni neraka adalah wanita. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul yang telah mengabarkan itu. Artinya berhati-hatilah wahai para wanita. Apa sebabnya para wanita banyak masuk ke dalam neraka? Padahal betapa mudahnya wanita-wanita masuk surga. Betul nggak wanita itu lebih mudah masuk surga daripada laki-laki? Betul. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Nabi SAW telah bersabda, "Idza shallat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha." Apabila seorang wanita telah menjaga sholat yang 5 waktunya, puasa Ramadan 1 bulan dijaga, dan menjaga farjihnya, kehormatannya, auratnya, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi ababil jannati syi'ti. Silahkan hai wanita-wanita tersebut, silahkan Anda memasuki pintu-pintu surga yang thamaniya abwab, 8 pintu surga, dari mana Anda masuki, silahkan. Betapa mudahnya. Tapi kenapa wanita-wanita banyak masuk neraka? Ini penyebab utama pertama. Tidak bersyukur kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ini penyebabnya. Bagaimana bentuk tidak bersyukurnya wanita kepada Allah? Mari kita uraikan baik dalam ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Saudara sekalian, apa yang telah Allah berikan kepada kita? Betapa banyak nikmat yang kalau kita hendak menghitung nikmat itu tidak mampu kita. Kalau tidak syukur kepada suami tadi tentang materi, tapi kalau tidak syukur kepada Allah, banyak sebabnya. Mari kita buka surat 14 ayat ke-34. Surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan sungguh kami telah memberikan kepada kamu dari segala apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Apa yang kita inginkan Allah telah sediakan semuanya, dan Allah beri. Bahkan sesuatu yang gak pernah kita minta tapi kita butuhkan, Allah kasih gratis. Apa itu Bapak Ibu? Di antara yang Allah kasih gratis sepanjang masa tanpa kita pernah meminta, oksigen, Pak. Duit miliaran, triliunan, kalau nggak ada oksigen mati kita, Pak. Apalagi selain oksigen, air. Apalagi selain air, nih nikmat tubuh, Pak. Mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara. Subhanallah, punya lidah bisa mengecap rasa nikmat. Bukankah itu nikmat? Bisakah dihitung? Sebab manusia mengira yang namanya nikmat duit, duit, duit. Materi, dunia, kesehatan. Betul itu nikmat, tapi bisa dihitung. Tapi kalau nikmatnya
oksigen, nikmat kita bisa dapat air, nikmat kita melihat, kita mendengar, kita bicara, kita hidup. Itu nikmat tak terhingga, Pak. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghinggakannya. Maksudnya, engkau enggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Tapi di ujung ayatnya Allah katakan apa? Innal insana zalumun kafur. Sungguh manusia itu benar-benar ingkar, zalim dan ingkar. Sudah dikasih nikmat tidak bersyukur. Padahal jaminan Allah kalau kita bersyukur atas nikmat, apa jaminannya? 1, di ayat yang ke-7-nya. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberikan maklumat kepada kamu, jika kamu bersyukur ditambah nikmatnya. Allah kasih lagi nikmatnya, tak terhingga lagi diberikan. Tapi kalau kamu kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat, Allah cuma mengancam dengan satu ancaman. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat-sangat keras, sangat-sangat dahsyat. Maka orang yang mensyukuri nikmat, di samping di dunia diberikan nikmat yang lebih banyak lagi, Allah jamin di akhirat tidak akan pernah diazab di neraka. Berarti surga. Kalau syukurnya benar dibarengi dengan iman. Surat An-Nisa, surat 4, 147. Surat 4, surat An-Nisa, 147. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali nanti di yaumil akhir tidak akan menyiksamu, tidak akan mengazabmu di neraka, jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Sungguh, wa kanallahu syakiran alima. Allah itu maha mensyukuri atas perbuatan hambanya. Allah itu maha mengetahui akan apa yang diperbuat oleh hambanya. Jadi jaminan Allah, orang yang pandai bersyukur, diberi nikmat tambahan nikmat di dunia dan dijauhkan dari azab neraka di yaumil akhir. Tapi ternyata banyak yang tidak bersyukur para wanita, terutama tentang fisik ciptaan Allah. Benar apa benar? Kalau laki-laki apa adanya fisiknya begini. Kalau wanita alis dirubah, bibir dirubah, hidung dirubah. Subhanallah. Betul apa betul? Yuk kita uraikan dalil-dalil tentang itu. Di surat Ali Imran, surat 3 ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah Allah yang membentuk rupamu, membentuk tubuhmu ketika masih di dalam rahim. Kaifa yasha', menurut apa yang Allah kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, Allah. Al-Azizul Hakim. Allah itu zat yang maha perkasa, Allah itu zat yang maha bijaksana. Maaf, yang suka tidak terima ciptaan Allah atas fisiknya itu siapa kebanyakan? Coba deh wanita, alis dikerok, sudah dikerok disulam lagi. Sulam itu kain, ya kan enggak? Benang disulam kan di atas kain. Ini alis disulam. Ada atau ada? Ada, itu banyak salon-salon sulam alis. Berarti Anda secara tidak langsung tidak setuju dengan ciptaan Allah. Anda tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Ada pula yang alisnya dicukur, ditato lagi. Benar apa enggak? Sudah dicukur habis, digambar lagi. Coba wahai ibu-ibu, lihat para laki-laki. Kalau nyukur kumisnya sudah dicukur, nggak dipakai digambar. Benar nggak Pak? Bapak cukur kumis sudah, hilang nanti numbuh sendiri. Ini udah dicukur, digambar sampai betul. Biar kayak rembulan, lengkung. Biar kayak, aduh, Allah nggak lihat rupamu. Tapi ini terjadi, tapi insya Allah di as-sakinah ini enggak.
Kalau yang ada merasa, maaf kalau saya menyampaikan, saya bukan menyinggung menyindir, saya mengingatkan. Semoga segera bertobat kepada Allah. Kalau sudah pernah terjadi yang merubah bibir, yang merubah hidung, betul? Sudahlah, memangnya kalau hidungnya tidak mancung terhalang masuk neraka? Justru masuk neraka barangkali kalau nggak bersyukur. Saya nggak ngomong terhalang masuk surga. Banyak yang hidungnya mancung pada pamer hidung, pamer aurat, itu calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah wanita-wanita kadang tidak bersyukur. Allah sudah tetapkan inilah bentuk kita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat harta kekayaanmu. Yang dilihat Allah adalah keikhlasan dalam hatimu dan amal ibadahmu. Mau kaya apa rupawan cantiknya seorang wanita, tapi ngawur ibadahnya enggak berguna di sisi Allah sendiri. Mau kaya apa ibadah sebagusnya, tapi masih menantang aturan Allah, pun sia-sia amal ibadahnya. Inilah, ada sebuah hadis, ini Asma binti Abu Bakar, bercerita, ada seorang wanita datang mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu bertanya, dan Asma binti Abu Bakar mendengar. Asma adalah intinya Zubair bin Awam. Mendengar ketika Nabi didatangi seorang wanita. Jadi wanita itu berkata kepada Nabi Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna libnatan urayyasan asabatha hasbah. Sesungguhnya anak perempuanku terkena musibah. Yaitu apa? Musibah yang kepalanya rontok, padahal dia mau menikah. Beberapa waktu lagi mau menikah, tapi rambutnya rontok. Kan bisa orang rambutnya rontok karena cancer dan seterusnya. Jadi ada seorang wanita punya anak gadis, tidak lama lagi menikah, rambutnya rontok. Nanti bagaimana kalau rambutnya rontok dilihat wanita-wanita yang lain? Tentu laki-laki tidak boleh lihat. Maka si wanita tadi minta izin. Apa itu? Fatamarraqa sya'ruha afasiluhu. Maka karena rambutnya rontok, bolehkah aku menyambung rambutnya? Maksudnya pakai semacam wig atau apa namanya? Cemara supaya kelihatan rambutnya bagus. Bolehkah? Apa kata Rasulullah? Beliau tidak menjawab boleh, beliau tidak menjawab la, tapi jawabannya dengan satu kalimat diplomatis. Faqala, beliau menjawab, la'anallahu wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat wanita-wanita yang meminta disambung rambutnya dan yang suka menyambung rambutnya. Dilaknat oleh Allah. Apa itu menyambung rambut? Yang konde lah, yang apa namanya, yang di atasnya dituang supaya kayak punuk unta. Ya kan, ada yang di atas begitu. Udah pakai jilbab biasa aja, pakai sumpelan lagi disambung di sini nongol ke atas. Ngapain? Maaf, banyak gaya wanita ini, subhanallah. Bener loh, tapi di sini sih enggak, di sini enggak. Kan ada wanita-wanita yang rambutnya rontok kemudian disambung. Dulu kalau wanita zaman dulu tuh digelung begitu kan, tapi rambut yang sambungan haram. Coba wanita-wanita kalau mau kondangan ke salon apa? Disanggul. Itu bukan rambutnya, itu bohong, nipu. Apa indahnya? Ya indah aja Ustadz, ada kondeknya, kata orang Jawa. Selain orang Jawa mah gak setuju. Apaan rambut kayak gitu? Tapi kan ini adat Ustadz, adat yang telah dimasukkan ke dalam Islam, padahal itu ada jahiliyah, lalu dianggap benar. Haram, tidak boleh. Jadi wanita-wanita yang suka menyambung rambutnya, kata Rasulullah SAW, dilaknat. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam
antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Nabi SAW pun melarang dengan tegas seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu, dengan apapun. Tampil-tampil seperti apa supaya rambutnya kelihatan indah, pakainya wig, itu kan nyambung rambut, tapi bisa dilepas Ustaz, tetap menyambung, Anda tampil palsu. Udah begitu, sudah disambung rambutnya, ditontonkan lagi kepada orang lain, itu aurat malah dipamerkan lagi, dilaknat. Termasuk diantaranya di sini yang suka mentato. Maaf, wanita yang dicukur alisnya supaya kelihatan ada alis, diapain? Nah, haram. Sekarang lagi marak Pak yang namanya tato, betul apa enggak? Laki-laki muslim, perempuan muslim ditato di bagian-bagian tertentu, kadang di tangannya, kadang di sedikit wajahnya, kadang di punggungnya, haram. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW la'anal wasilah wal mustausilah, melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, yang disambung rambutnya, wal wasyi'ata wal mustaushimah, dan yang mentato dan yang minta ditato. Jadi yang mentatonya dilaknat, yang minta ditatonya juga dilaknat. Ini salah satu kenapa wanita-wanita banyak masuk neraka. Tidak bersyukur dengan ciptaan Allah. Inilah ciptaan Allah, sudahlah. Mau kayak apa kerennya, kayak apa gagahnya, kayak apa cantiknya, ciptaan Allah. Dan nggak perlu kita mereka-reka. Kadang nih wanita-wanita dan orang Indonesia khususnya, kalau lagi hamil, pas dideteksi kata dokter bayinya ibu kelihatannya laki-laki, surat apa yang dibaca? Supaya apa? Ibunya kayak ini, bapaknya kayak gini, gimana anaknya ganteng kayak Yusuf? Yang boten-boten aja Pak. Ya Allah, gantengnya Nabi Yusuf, bahkan wanita-wanita di kota mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Saking gantengnya disediakan jamuan, lalu ada pisau, harusnya pisau untuk motong daging, motong buah, apa yang dipotong? Tangannya, saking, wah, sampai lupa diri, kayak apa gantengnya. Lah ibu bapak kita orang Asia yang kayak gini, masa sih minta anaknya ganteng kayak Yusuf? Gak perlulah. Kan betul nggak baca surat Yusuf biar apa? Ganteng kayak Yusuf. Memang ganteng yang bisa menyebabkan masuk surga? Giliran kata dokter ibu anaknya perempuan, baca apa? Ya Allah, Maryam. Biar apa? Cantik kayak Maryam. Anda siapa? Sudahlah, ganteng, keren, cantik tadi sudah Allah katakan di surat Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah sudah tetapkan rupa kita, bentuk kita, wajah kita, model kita sejak dalam rahim, terserah Allah jadinya seperti ini. Syukuri ya Allah, inilah aku. Aku bersyukur, yang terpenting aku diciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Kemudian yang lain, nih salah satu penyebab wanita masuk neraka. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Betul apa betul? Inilah yang paling banyak, diantaranya berpakaian tapi telanjang. Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwasanya beliau ketika masuk neraka, ketika melihat neraka, beliau mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang aku belum pernah diberitahukan sebelumnya, dan aku belum tahu sebelumnya. Begitu aku diperlihatkan neraka, di saat aku sampai Sidratul Muntaha, lalu diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, temani Rasul untuk melihat penghuni neraka. Apa yang pertama dilihat? Pertama, kata Rasulullah SAW, kaumun, yaitu suatu kaum di mana kaum itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ka'adna bil baqar yadribuna bihanas. Satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia. Ini kata kiasan dari pemimpin. Cambuk itu diibaratkan kekuasaan. Mencambuk manusia berarti mendolimi rakyat.
menyakiti rakyat. Ini satu kaum, satu pemimpin yang dolim, neraka tempatnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW telah bersabda, "Ma min abdun yastar'ihillahi ra'iyatan yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya seseorang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memimpin dan dia menjadi pemimpin segolongan rakyat untuk dipimpin, tapi dia menipu rakyatnya di saat memimpin dan dia mati tidak pernah mengatakan tipuannya, tidak pernah minta maaf akan kedustaannya kepada rakyat, tidak pernah berterus terang akan dustanya terhadap rakyat yang dipimpin, maka dia mati saat mati itu, kata Allah, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Kemudian siapa lagi yang masuk neraka? Yang kedua kata Nabi, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnamitil bah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang karena pakaiannya terlalu ketat, pakaiannya minim, sebagian aurat diperlihatkan, pakaiannya tipis, tembus pandang. Bahkan di sini dikatakan rambutnya disasak, disambung dengan rambut yang lain seperti tinggi, dikatakan ini apa? Seperti punuk unta, kaas nimatil buhtil mailah, seperti punuknya unta. Punuk unta kan tinggi kan? Kan ada wanita-wanita yang rambutnya dipamerkan seakan-akan tebal tinggi kan? Maka wanita-wanita itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada, padahal bau surga sudah tercium harumnya dari jarak yang sangat jauh. Tapi wanita-wanita ini karena dianggap telanjang, tidak mencium bau surga. Apalagi, maksudnya bukan gak bisa masuk surga, tetapi tidak akan bisa langsung ke surga. Apa tadi Bu? Wanita-wanita berpakaian tapi dianggap, maaf wahai para wanita, tujuan Allah memberikan pakaian untuk Anda wahai para wanita. Apa tujuannya? Di surat 7 Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 7 ayat 26, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai anak cucu Adam, hai manusia, sungguh Allah telah jadikan untukmu pakaian. Pakaian yang Allah sediakan untuk kita, tujuan utamanya apa di situ? Menutup auratmu dan untuk keindahan bagimu. Wahai para wanita, tolong nanti pulang dari kajian ini silahkan Anda bercermin, tanya yang di depan cermin. Hai wanita, hai hamba Allah, hai anak Adam, sudahkah kamu menutup auratmu dengan baik sesuai dengan perintah Allah? Apakah pakaianmu tujuanmu untuk keindahanmu? Silahkan jawab oleh diri masing-masing. Karena demi Allah, manusia bisa beralibi, tapi kan Ustaz, tapi kan, terserah Anda. Yang nyuruh berpakaian itu Allah, bukan Ustaz. Benar apa benar? Hai saudariku muslimah, demi Allah yang menyuruh kalian berjilbab adalah Allah yang menciptakan Anda. Allah yang kelak akan mencabut nyawa Anda. Allah yang akan memintai pertanggungjawaban kepada Anda. Apakah nikmatnya dunia kamu gadekan demi dunia akhirat kamu jual? Apakah kamu hendak pertontonkan aurat hanya demi untuk meraih kesenangan yang sedikit? Bukankah demikian? Coba wanita-wanita yang menjual auratnya demi untuk meraih duit sekian ribu, sekian juta, sekian miliar katakanlah, aurat ditampakkan jadi bintang iklan, bangganya luar biasa. Betul apa betul?
Kenapa ini terjadi? Itu tadi durhaka kepada Allah. Rasul sudah menyampaikan, ada wanita berpakaian tapi telanjang. Jangankan yang nggak nutup aurat, yang nutup aurat tidak syar'i saja, ada resiko nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat ke-31, panjang ayatnya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hai wanita-wanita beriman, tundukkan pandangan, dan jaga aurat, pelihara kemaluan. Jangan kamu tampakkan auratmu, jangan kamu tampakkan tubuhmu, kecuali yang biasa nampak. Apa itu aurat yang biasa nampak? Wajah dan telapak tangan, atau wajah sampai pergelangan tangan. Hanya itu, selain dari itu aurat. Tutupi. Ada yang berjilbab, maaf, jilbabnya cuma kayak pici, dikasih kerudung, tapi tetap aja telinga ujungnya ditongolin supaya kelihatan antingnya. Ada orang model gitu, Pak. Subhanallah, apa sih tujuan Anda? Aneh betul. Ada pula yang cuman kerudung tipis, subhanallah, yang penting kan kerudungan. Jilbab itu bukan kerudung, jilbab itu menutup tubuhmu. Maka yang boleh melihat tubuhnya wanita hanyalah suaminya, tubuh secara keseluruhan. Tapi aurat yang boleh nampak dari mahram, mulai dari leher ke atas bagian rambut, mulai dari tangan, dari mulai bawah siku sampai ke tangan, mulai dari bawah lutut atau separuh betis ke bawah. Selain itu tetap haram, tidak boleh. Hei para wanita, Anda punya anak laki-laki, tiba-tiba di rumah pakai lekton, ketat, subhanallah, udel kelihatan, jangan. Anak Anda laki-laki punya syahwat. Maka kan Rasul atur kan, supaya apa? Jangan. Kalau mau minta, bahkan Al-Quran mengatakan minta izin di 3 aurat kan? Ba'da isya, ba'da subuh, ba'da duhur. Karena boleh jadi sedang melepas pakaian. Supaya apa? Tidak tertampak auratnya. Allah yang ngatur. Bagaimana cara bertutup aurat yang benar? Al-Ahzab ayat 59 Allah telah tetapkan. Surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan-perempuan mukmin, bahwasanya suruh apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka wanita-wanita mukmin menutup tubuhnya, auratnya, dan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu lebih selamat agar mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Salah satu tidak bersyukurnya manusia, di antaranya, maaf, baik laki-laki atau perempuan, merubah warna rambut dengan warna asli, warna hitam. Untuk kita warna aslinya apa? Ada nggak orang tua yang rambutnya sudah mulai beruban, tapi malu karena sudah beruban, tubuhnya masih gagah tapi sudah beruban, diapain? Dicat. Boleh nggak laki-laki dan wanita mencat rambut? Boleh, asal warnanya bukan warna asli rambut kita. Warna apa? Warna pirang, warna agak sedikit warna kecoklat-coklatan, boleh. Asal jangan hitam legam seperti rambut asli, haram, tidak boleh. Salah satu ciri manusia usianya bertambah, apa salah satu cirinya? Di surat 30 ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahu khalaqakum min dha'fin, Allah lah yang telah menciptakanmu asalnya dari dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan, kemudian setelah kamu lemah Allah jadikan menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwatin dha'fan wa syaibah, kemudian setelah kamu kuat Allah jadikan kamu lemah. Salah satu tanda lemah itu apa? Nih bapak-bapak yang sudah beruban sudah mulai lemah kan Pak ya?
Sudah mulai lemah, fisiknya lemah, ya penglihatannya lemah, gigi-giginya sudah mulai lemah, kulitnya sudah mulai kendor. Nah, kalau sudah lemah, ya pasti beruban. Yang namanya uban warnanya, kalau orang bule uban warnanya apa? Ya putih juga, kan orang bule rambutnya pirang. Ya kan? Putih juga, dicetnya apa? Nggak boleh pirang bagi orang bule. Tapi saya jarang lihat orang bule ngecat rambut. Kalau orang kita kenapa ya mengecat rambut? Itu tadi pengen tampil muda. Wahai orang tua, ketika Anda sudah bertambah umur, Anda lemah, tubuh Anda lemah, rambut Anda beruban, biarkanlah uban itu. Kalau toh mau dicat, jangan warna hitam sekali lagi. Karena Allah telah melarangnya. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Yakunu qaumun yahdibuna fi akhiriz zaman. Nanti pada akhir zaman akan ada orang-orang, yaitu dari umatku, umat Rasulullah SAW, yang apa? Yang akan mengecat rambut bisawad, dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, seperti apa? Mayoritas dada merpati. Maksudnya merpati-merpati itu bulu di dadanya tuh hitam, bulu yang lainnya kadang tidak hitam. Maksudnya hitam seperti warna aslinya. La yarihuna raihatal jannah, mereka tidak bisa mencium bau surga. Jadi bapak-bapak juga nggak boleh Pak mengecat Pak. Mau janggutnya mau apanya nggak boleh. Kalau mau dicat warna yang lain selain warna hitam, silahkan warna pakai hina yang kecoklat-coklatan atau putih yang sedikit abu-abuan, tapi lebih dominan kepada putih, selama tidak hitam. Inilah sebab utama wanita masuk neraka. Apa tadi? Durhaka kepada Allah. Yang kedua, apa sebabnya banyak wanita masuk ke dalam neraka? Enggan mentaati suami. Bapak-bapak senang nih. Yes, ini nih. Jangan. Wah. Kenapa? Di sini pernah suatu ketika Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena ada suatu keperluan. Selesai dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Adzatu zawji anti?" Apakah engkau sudah menikah? Apa kamu sudah punya suami? Qalat na'am. Ya, aku sudah punya suami. Qala, Rasul berkata kembali, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana keadaan kamu hai istri terhadap suamimu? Maksudnya Rasulullah SAW bertanya, bagaimana suamimu itu terhadapmu? Lalu bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Apa jawaban perempuan tadi? Qalat ma aluhu illa ma ajastu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya sedikit pun kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Maksudnya apa? Aku terhadap suamiku selalu berbakti semampuku dan aku tidak pernah menghilangkan hak-hak suami semampuku kecuali apabila aku tidak mampu. Qala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, fangzuri aina anti minhu. Maka lihatlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu. Kalau suamimu ridho, kalau suamimu sayang, kalau suamimu betul-betul perhatian, tandanya berarti kamu pun sayang kepada suami. Maka fa innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Wahai para istri, letak surga Anda ada pada suami. Bukan berarti ada di suami nempel terus sama suami, apapun yang disuruh suami mau, jangan. Karena ada seorang wanita yang menerjemahkan hadis ini dengan cara keliru. Ustadz, kan ridhonya suami menyebabkan aku masuk surga. Suamiku nggak mau kalau aku pakai jilbab. Katanya kayak nenek-nenek, kayak orang tua. Pengennya indah tampil, pakainya harus ketat, minim. Biar auratku terlihat orang-orang lain. Suamiku makin bangga. Ngawur wanita seperti ini. Kira-kira perintah suami yang seperti itu ditaati apa enggak? Tak boleh.
Ketika Rasul mengatakan perhatikan kedudukanmu di hadapan suamimu, bagaimana keadaan suamimu menilai kamu, karena suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu. Maksudnya kalau seorang wanita taat kepada suaminya, tadi sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kemaluannya, auratnya dijaga, dan taat kepada suaminya, surga tempatnya. Maka wahai para wanita, mari jaga. Sesungguhnya ketika seseorang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, itulah salah satu ciri wanita yang disebut oleh Rasul wanita salihah. Maka wanita salihah lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Anas bin Malik, ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu kesenangan, dunia itu keindahan, dunia itu kenikmatan. Seindah-indah perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita-wanita yang salihah. Bagaimana keadaan wanita salihah di hadapan suaminya? Allah ceritakan sedikit di bagian awal ayat surat An-Nur, surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam. Qawam itu bukan cuman pemimpin, penegak. Jadi yang melindungi, yang mencari nafkah, yang menghidupi istri, yang mengatur istri, yang mendidik istri, yang menjaga istri, bukan cuman pemimpin. Kalau pemimpin nanti suami jadi arogan. Nih aku pemimpin, mentang-mentang pemimpin seenaknya. Tapi Allah katakan qawam, penegak. Jadi kedudukan suami itu mulia di atas rumah tangga. Karena yang mengatur rumah tangga, melindungi istri dan anak-anak dan seterusnya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan karena Allah telah melebihkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu golongan dengan golongan yang lain. Allah telah melebihkan laki-laki daripada wanita. Dan juga disebabkan wabima anfaqu min amwalihim. Suami-suami telah menginfakkan harta mereka kepada istrinya untuk kehidupan rumah tangganya. Maka di sini Allah katakan, siapa wanita-wanita solehah? Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Wanita-wanita solehah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suaminya, hafidhat, dan menjaga diri, menjaga rumah tangga suaminya, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya di saat suaminya tidak ada. Meskipun suaminya tidak di rumah, disebabkan Allah telah menjaganya. Maka wanita soleh itu kalau mau keluar rumah pasti izin sama, kecuali keluar rumah yang sifatnya sudah rutin. Tiap pagi pergi pasar belanja misalkan, nggak usah izin tiap pagi. Sudah tahu ngaji tiap pekan, hari ini ngaji misalkan, nggak minta izin tidak masalah, karena sudah menjadi rutinitas. Sesuatu yang rutinitas maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau minta izin boleh. Tapi kalau saya ngomong, istriku dikit-dikit izin, sudahlah. Kalau sesuatu yang sudah rutin nggak usah izin, nggak usah. Salam aja, assalamualaikum. Sudah. Ketika suaminya ada di rumah, gimana kalau nggak ada? Nah, ini lain perkara. Kalau urusan itu memang urusan yang penting, maka minta izin tetap. Urusan mau ngaji, minta izin tetap. Tetapi kalau sudah diizinkan yang secara rutin, insya Allah pun tidak mengapa. Inilah ciri wanita yang salihah. Senantiasa menjaga dirinya meskipun suaminya tidak ada. Ada sebagian wanita yang kalau suaminya lagi tugas keluar kota, makin lama tugas makin seneng. Yes, suamiku nggak ada, gue bebas. Ya Allah, bagaimana mungkin jalan-jalan sama itu? Kalau ditanyakan di mana istriku, aku lagi di kamar. Kamar mana? Nah, ini ciri wanita-wanita yang tidak salehah karena tidak menjaga dirinya. Jadi yang kedua, kenapa banyak wanita masuk neraka? Enggan taat kepada. Yang ketiga, kurang bersyukur pada pemberian suami. Suka ngungkit-ngungkit jasa suami. Ketika Rasul mengatakan, aku melihat neraka, kebanyakan isinya adalah wanita. Aku lihat surga, kebanyakan isinya orang-orang miskin. Ada seorang wanita yang cerdas bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata wanita tersebut ketika bertanya kepada Rasulullah SAW?
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar juga. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada para wanita, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, hai para wanita, bersedekahlah walau bisyikki tamrah, meskipun hanya separuh kurma atau sebelah kurma. Kenapa diperintahkan untuk bersedekah? Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa akthirnal ans istighfar, juga banyak-banyaklah istighfar. Kenapa? Ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena sungguh aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Faqalati imra'atin minhunna jazlah, salah seorang wanita yang cerdas di antara para wanita dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang sedang mendengar kajian Rasul itu bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar, mengapa kami wahai Rasulullah para wanita kebanyakan menjadi penghuni neraka? Coba jawaban Rasul. Qala, beliau menjawab, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Karena sesungguhnya wanita-wanita itu banyak tidak mensyukuri pemberian suami, suka memungkiri jasa suami, kadang-kadang memaki suami. Maaf, yang disebut memaki tidak harus dengan kata-kata loh. Gimana cara memakinya? Sering ngedumel di luar sepengetahuan suami. Belanja segini, pengen makannya enak terus, apaan? Gajinya gede, aku cuma dapat segini. Itu ngedumel caci maki itu. Ustadz, gimana lagi dong? Ngomong, suamiku kurang belanjaannya. Kalau suaminya PELIT, pelit. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Zainab, seorang istri daripada sahabat Rasulullah sekaligus paman Rasulullah, namanya Abu Sufyan. Zainab, istrinya Abu Sufyan, diam-diam lapor sama Nabi. Ya Rasul, suamiku Abu Sufyan itu hartanya melimpah ruah, tapi dia tidak banyak memberikan belanja kecuali pas-pasan. Kadang tidak mencukupi untuk belanjaku dan anak-anakku. Sementara sodakohnya di luar kemana-mana, terkenal subhanallah, orang yang dermawan. Tapi jatahku suka kurang. Bolehkah aku mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuan suamiku, tanpa izin suamiku? Apakah aku berdosa? Apa jawaban Rasul? Boleh, enggak dosa. Tapi maaf, ini hadis jangan disalahgunakan ibu. Yes, nanti pulang-pulang, wah kantong suami berkurang terus, jangan. Kata Rasulullah, boleh selama untuk mencukupi kebutuhan hidupmu dan anak-anakmu. Artinya misalkan belanjanya 10 juta, padahal harusnya 5 juta. Ambil tuh 5 juta dari kantong suami. Kalau gajinya 50 juta, lah wong gajinya cuma 10 juta, ya gimana lagi? Intinya seorang istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami kalau suaminya pelit. Tapi saya yakin suami-suami ibu nggak pelit, ibu, insya Allah ibu. Allahu Akbar, diberi belanja lebih, sudah syukuri. Jangan ngedumel di belakang suami. Itu tadi seorang wanita cerdas bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami para wanita lebih banyak menghuni menghuni neraka? Karena banyak memungkiri jasa suami, banyak mencela pemberian suami. Bukan nyela di hadapan suami, tapi di belakangnya. Duitnya 10 juta dibanding sebulan 10 juta, zaman sekarang naik semua, nggak cukup lagi, nggak ngomong tapi dipraktekinya tanpa sepengetahuan suami. Itu mencela, tidak bersyukur. Bahkan kadang-kadang apa tidak bersyukurnya wanita? Suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Coba deh, laki-laki itu biasanya kalau ada masalah diomongin selesai sudah, nggak dipikirin lagi. Kalau wanita tuh disimpan di hati yang paling dalam. Sudah lama masih ingat loh, bener apa nggak bu? Diingat lagi itu udah bertahun-tahun masih ingat. Itu salah satunya kekurangan wanita. Tapi salah satu kelebihan jika untuk kebaikan. Tapi kalau untuk mengungkit-ungkit, menyalahkan, kemudian mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak ada kebaikannya,
Nah, ini dia seorang wanita yang paling banyak mengungkit-ungkit pemberian suami. Maka wanita-wanita tersebut subhanallah tidak mencium bau surga. Tapi ibu, ada sebuah alibi bagi wanita. Hanya alibi ini hanya sebuah hadis, bukan menjadi pembelaan, bukan. Kenapa para wanita pada durhaka kepada suami? Salah satu sebab. Ini dia hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Laula banu Israila lam yahbuthit ta'am wa lam yahnazil lahmu. Kalau karena bukan kesalahan Bani Israel, niscaya makanan dan daging kita nggak akan basi dan nggak akan busuk. Tuh satu permasalahannya. Yang kedua, walaula hawa'u lam tahun unsa zaujahad dahro. Andai kata bukan karena pengkhianatan Hawa kepada Adam, maka niscaya istri-istri nggak akan berkhianat kepada suami selama-lamanya. Jadi yang ngasih contoh ibu khianat itu siapa, Bu? Nenek moyangnya ibu Hawa. Ini kata Rasulullah, Bu. Sobat, Adam terjerumus digoda oleh iblis gara-gara rayuan siapa? Istrinya tuh. Adam suamiku, bener juga tuh kata iblis, itu buah tuh kayaknya enak banget loh. Petik aja lah cuman satu. Tapi kan Allah melarang. Ya kan gak ketahuan Allah. Dibisik-bisikin sama Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Dipetiklah buah itu, lepaslah pakaian keduanya, nampaklah kedua auratnya, baru kemudian mereka berdua sujud tunduk pada Allah, bertobat kepada Allah dengan ucapan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi sudah penyesalan, walaupun akhirnya tobat itu diterima. Sungguh maaf laki-laki itu kadang-kadang lemah dan paling lemah di hadapan wanita. Coba ada seorang jenderal itu paling tinggi bintang berapa? Oh, 4. Ada jenderal besar itu bintang 5, Pak. Tapi ada bintang 7, Pak. Puyer zaman dulu tuh puyer bintang 7 ya, Pak. Jenderal bintang 5, anak buahnya jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1, para kolonel, para mayor, para sersan, semua ribuan, semuanya hormat kapiten. Siap, komandan. Betul nggak begitu? Di hadapan istrinya? Iya, mah. Iya. Ya Allah, tunduk. Bener. Maka laki-laki paling tunduk adalah pada wanita. Wahai laki-laki, berhati-hatilah dengan fitnah dunia. Fitnah dunia laki-laki yang paling dahsyat dari wanita. Betul, seperti itu kata Nabi SAW. Makanya wanita-wanita terkadang suka tidak dahak kepada suaminya, kadang-kadang tidak mentaatinya, kadang-kadang tidak mensyukurinya. Karena itu wanita tuh punya kemauan lebih, punya keinginan lebih. Laki-laki berpakaian yang penting nutup aurat, kalau wanita enggak. Harus ada pernik-perniknya, harus ada ininya itu. Macam-macam. Bener, subhanallah. Kalau koleksinya laki-laki ya bisa dihitung, kalau wanita berderet banyak. Semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan yang keempat, ketika wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Wanita-wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Sauban. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, ayyumma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Siapa saja seorang wanita yang menuntut bercerai dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, alasan yang syar'i baginya, maka faharramu 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium bau surga. Menciumnya saja sudah tidak boleh, apalagi maaf. Tapi Ustaz, kalau suaminya yang jengkelin bagaimana? Ada hukum bagi seorang wanita boleh menuntut cerai. Namanya apa? Khulu. Kalau alasannya syar'i.
Apa alasan syar'i? Suaminya nusyus. Kalau suami nusyus, kalau isi nusyus, isi yang bandel sama suami, nggak mau melayani suami, yang kabur-kaburan, yang pergi tanpa izin, itu namanya nusyus. Tadi di surat An-Nisa ayat 34 itu di bagian tengah-tengah sampai akhir kalau wanita nusyus. Sekarang gimana kalau laki-lakinya nusyus? Wanita juga punya hak. Di surat yang sama, surat An-Nisa ayatnya ayat ke-128. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Apabila seorang istri khawatir akan nusyuz suaminya, yaitu apa? Suaminya bersikap acuh tak acuh, nggak memberi nafkah, nggak melayani, nggak menegur. Ada nggak suami yang kayak gitu? Maka dia telah menyiksa istrinya. Andai kata istrinya tidak tahan menghadapi itu, maka di sini dikatakan au i'radun fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Ketika suaminya itu bersikap acuh tak acuh, kemudian sikapnya itu bersikap nusyus, tidak mau memberikan hartanya, tidak membelanjai dengan cukup, bahkan pergi tanpa ngomong apa-apa sama istri, ninggalin istri sekian lamanya. Intinya suaminya durhaka kepada istri, suaminya durhaka kepada istri, meskipun bukan melalui fisik, tapi materi, melalui hubungan intim suami istri, tapi tidak dilayani dan seterusnya. Maka si suami-suami yang seperti itu, para istri boleh apa itu? Mengadakan perdamaian, meskipun pada hakikatnya manusia itu kikir. Andai kata perdamaian tidak bisa juga, maka boleh. Hasil paling akhirnya apa? Cerai, khulu. Boleh? Boleh. Telah terjadi di zaman Nabi. Termasuk diantaranya istri tidak mencintai suaminya kalau suaminya akhlaknya buruk, meskipun belanjaannya cukup, tapi suaminya nggak sholat, akhlaknya buruk, kata-katanya kasar, suka menyakiti. Ini pun boleh, pernah terjadi di zaman Nabi. Bahkan seorang wanita, istri daripada seorang sahabat yang bernama seorang sahabat, beliau muadzinnya Rasul, juru dakwahnya Rasul, khotibnya Rasul dari kalangan Ansor. Beliau orang yang kaya dan menang ketika dalam peperangan mendapatkan ghanimah sebidang kebun kurma. Tetapi ternyata maaf, wajahnya kurang ganteng. Namanya Sabit bin Qais. Wajahnya kurang ganteng. Maka istrinya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Sabit bin Qais aku tidak mencela, agamanya, akidahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tapi aku tidak mau berbuat dosa, berbuat kufur dalam agama. Aku kurang ikhlas melayaninya ya Rasulullah. Bolehkah aku menuntut cerainya? Panggil Sabit suamimu. Dipanggil suaminya. Ya Sabit, istrimu menuntut cerai karena tidak lagi suka dengan kamu, tidak punya rasa cinta denganmu. Tapi wahai istri Sabit, kembalikan mahar kebun kurma yang pernah diberikan kepadamu. Dikembalikan. Lalu Sabit diberitahu oleh Rasulullah, ceraikan dia dengan talak 1. Dan masa idahnya karena wanita menuntut cerai, tidak mungkin akan ada lagi rujuk, maka 1 kali haid idahnya ditentukan oleh Rasul. Maka diceraikanlah dan kembalikan kebunnya. Inilah yang pertama kali khulu di dalam Islam. Istrinya Sabit bin Qais. Apa alasannya? Tidak punya rasa cinta, sebab Sabit bin Qais wajahnya kurang ganteng. Maka cintanya tidak ada rasa cinta, sehingga istrinya ketika digauli dia tidak ikhlas. Maka itu pun menjadi alasan syar'i tidak berdosa ketika seorang wanita meminta cerai kepada suaminya, asal alasannya syar'i. Tapi kalau wanita itu sebetulnya ada ada pria di lain hati, pria idaman lain yang ada di dalam hatinya, lalu beralasan mencari-cari alasan cerai padahal karena pengen nikah dengan pria idaman itu, maka Allah Maha tahu isi hatinya. Tadi tidak bisa mencium bau surga. Na'udzubillah. Inilah 4 penyebab banyaknya wanita masuk neraka. Apa tadi? Pertama, tidak bersyukur pada Allah, berbuat dolim kepada Allah. Yang kedua, durhaka, tidak mentaati suami. Ketiga, tidak bersyukur dan atas pemberian suami. Yang keempat, menuntut bercerai
tanpa alasan syar'i. Wallahu a'lam. Demikian saudariku seiman, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Silahkan kami beri kesempatan untuk bertanya jawab. Yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin 2 pertanyaan. 1, bagaimana menghadapi istri yang cemburuan Ustaz? Jadi yang tadi Ustaz bilang, misal saat dulu masih bekerja, kemudian misalnya berfoto bersama dengan wanita yang teman kerja, tapi itu selalu diungkit, misalnya seperti itu Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai lelaki saat masih aktif bekerja Ustadz? Karena kan kita berhubungan dengan misalnya pimpinan wanita yang misalnya kita bisa meeting berdua gitu, atau mungkin bisa pergi berdua untuk urusan dinas gitu Pak Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sifat cemburu itu harus dimiliki enggak? Harus. Wajib punya sifat cemburu enggak? Wajib. Allah juga punya sifat cemburu. Karena Allah punya sifat cemburu, maka Allah haramkan yang buruk-buruk. Kalau seorang wanita enggak punya sifat cemburu, apa yang terjadi dengan laki-laki? Kalau laki-laki enggak punya sifat cemburu, apa yang terjadi dengan wanita? Bahkan salah satu laki-laki yang tidak masuk surga, yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu. Tetapi cemburu yang ditempatkan pada tempatnya, dan cemburu yang hak. Ummul Mukminin Aisyah punya rasa cemburu. Ummu Habibah, Ummu Salamah punya rasa cemburu. Semua istri Rasul punya rasa cemburu. Tetapi cemburu itu diletakkan pada tempat yang hak. Wahai istri, cemburu kepada suami itu baik, benar, boleh. Asal cemburunya dengan bukti yang hak. Jangan pencemburu. Bedakan ini Pak. Tadi Bapak mengatakan seorang istri cemburu ketika saya masih kerja, lalu ada foto berdua dengan rekan kerja perempuan. Kira-kira punya hak nggak ibu cemburu? Boleh nggak bapaknya suami ibu foto berdua dengan rekan kerja perempuan? Yang dosa suami, salah. Kenapa mesti foto berdua? Teman kerja, memang kalau teman kerja harus foto berdua? Nggak ada tuh perintah. Haram bahkan. Nggak boleh, maka pantas dicemburi. Tapi wahai istri, cara cemburunya yang baik. Mas, Anda foto berdua apa nggak malu sama Allah? Ini kan bukan mahram, tapi kan teman kerja tetap bukan hak bapak. Ini milik suaminya. Tolong dong Pak, yang sudah ada dihapus Pak. Ibunya juga ngomongnya begitu. Bapak ini apa nih? Udah tua juga begini juga. Jangan. Dengan ramah tamah, dengan lemah lembut. Allah katakan itu di surat 90 ayat 17. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Dengan cara nasihat menasihati, menegur dengan sabar, dengan kasih sayang. Suamiku, subhanallah, ada foto bareng perempuan. Siapa ini Pak? Teman kerja. Kayaknya nggak pantas deh Pak. Nanti tanggung jawab loh di hadapan Allah. Pak, dihapus ya. Enak banget kalau ngomong gitu. Baik istriku pasti ngomong begitu. Cuman isinya cemburunya langsung memuncak. Ini. Jadi cemburu boleh asal pada tempatnya. Isi Rasul juga demikian. Kemudian kedua, bagaimana nih sekarang rekan kerja? Atasnya perempuan, kemudian bawahannya laki-laki. Saya jadi bawahan. Suruh tugas pergi bareng. Ya jangan mau. Haram. Bepergian bersama bukan mahram. Tapi Ustadz, cuman kamarnya beda-beda. Kamar boleh beda, nyasar bisa. Maaf, kejadian-kejadian di mana perselingkuhan itu di mana? Allah. Ustadz, saya pergi berduanya di pesawat kan tidak berkholwat. Betul. Anda tidak berkholwat karena banyak orang. Tapi ketika diantarkan di mobil, ada supir, oke, tidak kholwat karena ada laki-laki lain. Tapi nanti pergian bersama di tempat yang nanti, di tempat kerja,
kemungkinan kholwatnya sangat banyak sekali. Maka lebih baik jangan katakan, ibu maaf, tidak bisa, kecuali ada orang ketiga. Ingat kata Rasulullah, apabila laki-laki dan laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiga, nah itu dia, setan itu yang paling pandai menipu. Jadi supaya isi bapak cemburunya berkurang, ya kita sebagai suami harus selalu mendahulukan isi kita dibandingkan membela wanita lain. Contoh, pernah ada seorang laki-laki berargumen, Ustadz, saya kerja, mobil saya cukup besar. Mobilnya bukan mobil sedan, mobil yang isinya 6 lah. Saya kadang-kadang kalau pulang kerja ada teman yang ikut, saya nggak apa-apa. Boleh apa nggak? Ya boleh. Anda bersedekah, bayar apa? Nggak usah bayar, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi siapa teman apa? Ibu-ibu. Qadarullah rumahnya sejalan. Dia turun, aku nggak anterin ke rumah, turun di pinggir jalan. Berapa orang yang ikut? 1 orang. Ini nggak boleh, haram. Tapi Pak Ustadz, masa sih? Kan saya niatnya baik, nolong dia. Dia perempuan, kasihan. Kalau sampai naik angkot, naik ini, telat dan jelek. Kan saya nolong. Anda nolong, tapi Anda khianat kepada Allah dan Rasul. Anda menolong, tapi Anda menyakiti istri. Mana yang Anda nomor satukan? Perempuan teman kerja yang Anda tolong atau istri Anda? Ya istri sih. Ya udah tinggalin. Istri Anda benar. Bukankah perselingkuhan terjadi keakibat itu, Pak? Ngomong ini, ngomong itu, curhat, ya klop hatinya, aku cocok, jadilah setan masuk. Demikian, wallahu alam. Jika suami sakit menahun dan tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, tidak mencari nafkah dan lain-lain, apakah dibolehkan istri mengambil alih kepemimpinan keluarga? Boleh. Tetap pemimpinnya suami, tetapi di sini istri mencari nafkah, mengurus rumah tangga, nggak masalah. Suami yang seperti itu luar biasa, istri yang seperti ini luar biasa. Bagaimana isinya Nabi Ayub? 14 tahun ditambah 3 tahun, 17 tahun suaminya sakit, nggak nyari nafkah. Pas-pasan, yang sibuk istrinya, mengurusi dan seterusnya. Subhanallah, itu pun pernah dianggap durhaka oleh Nabi Ayub. Apa salah satu penyebabnya? Isinya ngomong, wahai Ayub suamiku, engkau sudah belasan tahun sakit, tolong dong berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Jadi bukan mengingkari, minta supaya Nabi Ayub berdoa disembuhkan penyakitnya. Marah Nabi Ayub, demi Allah wahai istriku, aku tidak pernah akan berdoa meminta kepada Allah untuk supaya Allah sembuhkan aku. Maka aku demi Allah akan cambuk kamu nanti kalau aku sehat. Kenapa? Karena isinya kurang sabar. Akhirnya Nabi Ayub doa, apakah minta sembuh? Enggak tuh. Apa doanya? Inni massaniya syaitan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku diganggu setan binuzbin wa hazanin, dengan gangguan, dengan segala macam kesaku. Ya Allah, setan yang menggangguku, tapi engkau adalah zat yang maha pengasih. Allah cuma perintahkan, jejakkan kakimu ke tanah, keluar air yang sejuk itu kamu minum dan pakai untuk mandi. Akhirnya apa? Sembuh. Lalu sebagai hukumannya apa? Ambillah sejumput rumput atau ranting-ranting kecil, satu ikat, pukul sekali pukulan kepada istrimu. Dipukul sekali pukulan sebagai bentuk sumpah yang pernah diucapkannya. Luar biasa istrinya. Jadi seperti itulah ibu, insya Allah bukan mengambil alih kepemimpinan, tapi mengambil alih dalam pertanggungjawaban dalam keluarga. Tetap pemimpinnya adalah suami Anda. Jika wanita lebih nyaman dan khusyuk sholat di masjid, sholat fardu daripada di rumah karena tidak khusyuk, apakah tidak dibenarkan sebab wanita wajib sholat di rumah? Betul. Sebaik-baik sholat wanita di rumah, bukan wajib. Bedakan kalau wajib. Kalau wajib mutlak, nggak boleh keluar dari rumah. Sebaik-baik sholat wanita di rumah. Tapi hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, jika istrimu minta izin untuk sholat berjamaah ke masjid, jangan dilarang. Jika istrimu ingin meraih keuntungan berjamaah ke masjid, jangan dilarang. Apa keuntungannya? Lebih khusyuk, imamnya bacanya bagus, enak. Apalagi kalau taraweh kan imam yang bacanya tartil, tentu itu lebih baik. Maka tidak mengapa wanita sholat di masjid, insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Tapi tetap yang terbaik di rumah. Tapi kalau ada alasan syar'i, tidak mengapa menuju ke masjid. Ustadz, qadarullah suami saya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Beberapa menit sebelum meninggal beliau mengatakan, aku ridho menjadi suamimu. Subhanallah.
kata-kata ridho ini semoga betul-betul istri ini diridhoi oleh suaminya. Dan suami yang telah meninggal 5 tahun yang lalu, ibu doakan, istri doakan, semoga suamiku mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari azab kuburnya, dan semoga dipertemukan dengan istrinya insya Allah nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata ridho dari suaminya, semoga ini bentuk daripada bakti seorang istri kepada suaminya sepanjang hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjaga keridhaan suami tersebut? Ibu tetap mendoakan suami, ibu tetap menyambung silaturahim dengan keluarga suami, dan ibu menjalankan wasiat-wasiat atau pesan-pesan suami. Atau ibu menyelesaikan permasalahan suami dengan orang lain yang terkait dengan urusan dunia. Mana yang lebih baik, mana yang lebih sahih, memakai jilbab dari Quran surat An-Nur 31 atau ya dua-duanya. Di surat 33 ayat ke-59 apa? Mengulurkan ke seluruh tubuh. Di An-Nur ayat 31 apa? Jangan menampakkan kecuali yang biasa terlihat, ya maknanya sama. Kecuali kepada suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya, anak suaminya, bapak suaminya, dan seterusnya. Jadi sama, surat 24 ayat 31 itu menjelaskan lebih rinci dari surat 33 ayat 59. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Baik. Laknat, bahasa laknat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. La'ana, lu'ina. Apa sih definisi laknat? Secara bahasa, laknat atau lu'ina bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu boleh diartikan murka, marah. Maka kalau Allah melaknat, pasti Allah murka, Allah marah. Tetapi kita tidak boleh melaknat. Nah, laknat yang kita lakukan itu biasanya apa? Ucapan-ucapan kotor. Contoh, Rasul pernah mengatakan begini, dosa besar, durhaka, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, seseorang yang melaknat orang tuanya. Ada enggak orang melaknat orang tuanya? Lu'ina abawaihi, melaknat kedua orang tuanya, ada enggak? Maka sahabat, ya Rasulullah, masa ada orang melaknat orang tua? Ada. Yaitu ketika seorang bercanda mencela bapaknya, ya subbu abah, lalu si orang itu mencela bapaknya. Contoh, ini ada dua orang nih, A dan B. A, B berteman, tapi suatu ketika bercanda. A ngomong begini, dasar babe lu tuh, dicela babenya. Jadi bapaknya dia dicela oleh dia. Dia balas apa? Babe lu juga tuh. Maka itu namanya melaknat, mencela dengan kata-kata. Bedanya kalau laknat cuma celaan dengan kata-kata, ya sudah cuma sakit hati saja. Tetapi kalau laknat yang disebut dalam Al-Quran tentang laknat Allah, itu maksudnya murkanya Allah. Karena orang yang dilaknat oleh Allah pasti dapat contoh. Yang pasti dilaknat oleh Allah siapa? Orang kafir. Coba lihat surat Al-Baqarah 161. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kufarun, kalau dia matinya dalam kekafiran, apa di situ? La'anahumullah wal malaikah wan nasu ajmain. Mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Apa maksud dilaknat di situ? Dicaci maki, dihina, dimurkai Allah, itulah laknat. Maka secara bahasa laknat itu artinya mengandung murka, kemurkaan, ketidakridhoan, maknanya bisa banyak. Nah, ketika seorang istri melaknat suaminya, caranya gimana? Tidak melaknat dengan kata-kata kotor, dasar suamiku tuh ya, bukan. Tapi apa tadi? Dikasih, kemudian apa? Tidak ridho dengan pemberiannya. Gimana tadi? Cuman 5 juta sebulan. Harga udah berapa mahal, bukannya naik kek.
belanjanya cuman segini. Itu melaknat pemberian suami. Secara bahasa dia tidak bersyukur, dia tidak menerima pemberian suami, tapi tidak di hadapan suami secara langsung. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Ustadz, ada yang bertanya bagaimana hukumnya dengan sedot lemak atau menyedot lemak yang ada di bawah mata dan suntik kolagen, Ustadz? Sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki, bertujuan untuk keindahan dan tanpa melanggar syar'i, pada hukumnya pada asalnya mubah. Ada ibu-ibu lemaknya di mana-mana disedotin satu-satu, akhirnya tampang singset. Jika ini tujuannya untuk suami, halal, toyib, suaminya senang, makin cinta. Termasuk maaf, wanita-wanita supaya wajahnya tetap mulus, wajahnya tetap kulitnya tampak muda, pakai apa itu? Enggak, ada yang namanya makanan botok. Ada, botok. Botok kan makanan ya. Saya pikir makanan itu. Nggak taunya suntikan. Suntikan serum, Pak. Biar kenceng. Mubah. Halal kalau tujuannya untuk. Tapi saya tanya, wahai ibu-ibu yang pakai suntikan serum, mau botok, mau apa, kenceng wajahnya untuk suami atau untuk orang lain? Bohong, nggak percaya. Untuk suami ya, pamer keluar sana kok. Tampil indah di luaran sana kok. Di hadapan suaminya biasa-biasa aja. Maka dalam hal ini dilihat niatnya nanti. Apa tujuan Anda? Jadi prinsipnya nyedot lemak nggak apa-apa, suntik serum nggak apa-apa, selama yang disuntikan bukan sesuatu yang haram. Mubah akan menjadi halal kalau memang tujuannya untuk mendapatkan kasih sayang suami. Suaminya lebih sayang, suami nggak kemana-mana lagi, suaminya lebih sayang kepada istrinya, dan istrinya memberikan untuk suami. Adapun ketika keluar tampaknya cantik, ya itu mah cuman sasaran berikutnya, bukan utamanya. Tapi yang ada kan sasaran utamanya kan, jeng lihat jeng aku kenceng, ini serum loh jeng, pamernya jeng aja udah deh. Subhanallah. Akhirnya apa? Saling memamerkan diri, tampil kinclong, tampil indah di hadapan manusia. Ini yang tidak boleh. Makanya yang paling baik wanita itu disunahkan menggunakan apa? Cadar. Udah, kalau cadar nggak pikirin botok, nggak pikirin serum, ngapain? Nggak ada yang lihat, ngapain juga kan? Buktinya apa? Maaf, yang biasa disuntik itu bagian wajah atau bagian yang lain? Tuh, wajah, yang lainnya tetap kendor, dibiarin kendor tuh. Padahal yang dilihat oleh suaminya yang kendor-kendor, yang wajah itu. Subhanallah. Wallahu a'lam. Afan. Intinya saudara sekalian, mubah akan menjadi haram tujuannya apa? Contoh sederhana, maaf. Kacamata, orang pakai kacamata itu kadang-kadang susah. Makanya ada yang namanya kontak lens. Apa gunanya kontak lens? Fungsi mata, fungsional supaya bisa melihat. Nggak ribet lagi dengan kacamata. Sekarang kontak lens gunanya apa? Tuh, kecantikan. Lah wong orang Indonesia kok kontak lensnya warnanya biru kayak matanya orang bule, ya aneh. Itu udah jelas biar kelihatan indah. Itu sudah tujuannya sudah keliru. Sama ini nih begel, gigi. Apa tujuan begel? Supaya ada fungsionalnya. Karena tubuh kurang rata. Dulu kalau ada orang pakai bagel malu, kalau ketawa pasti gini, tutupin. Sekarang dipamerin bagel. Oh, ada mutiaranya, ada berliannya, bagel ratusan juta. Itu sudah jelas riya yang seperti itu. Maka fungsionalnya akan dipertanyakan oleh Allah. Ustadz mau tanya, bila seseorang melahirkan anak dan untuk ari-arinya dikubur dalam kendi, apakah ini tidak menyalahi syariat agama? Lalu bagaimana yang terbaik? Ya, itu tidak menyalahi. Kenapa? Ari-ari itu kan daging. Apa sih namanya? Dulu kan makanannya bayi. Kalau dibiarkan di luar busuk kan? Kalau di rumah sakit di luar negeri, itu ada rumah sakit itu punya sewage treatment. Jadi kalau ada daging bekas operasi, darah bekas operasi, itu dimasukkan ke suatu tempat, diolah, dihancurkan, supaya sisa-sisanya tinggal sedikit. Nah, itulah yang kemudian dibuang, dibakar atau yang lain. Di negara kita masih jarang rumah sakit ada seperti itu, karena biayanya mahal. Maka apa rumah sakit nggak mau repot?
nih ari-arinya, begitu kan? Kita bisa ngomong, biarin aja di rumah sakit, nanti dibuang, nggak masalah. Tapi kalau kita mau dikemanain? Ya dikubur. Supaya apa? Kembali ke tanah, akhirnya tidak menjadi bau busuk selama tidak punya niat apapun. Nah, yang kebiasaan adalah dikubur, di atas kendil, dikasih macam-macam, kasih lampu, katanya biar terang, menemani hari-hari. Nah, ini yang sudah menjadi salah. Tapi kalau sekedar dikubur, tujuannya biar tidak menimbulkan madarat, jadi bau bangkai dan yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau umroh dan haji kita dianjurkan pakai mahram, tapi bagaimana bagi wanita yang kerja, boleh nggak tanpa mahram? Dan bagaimana bagi yang belum nikah? Wanita bekerja, kalau cuman kerja kemudian tanpa ikhtilat, tanpa berkhalwat, kerjanya betul-betul yang syar'i, menutup aurat dengan baik, silahkan mubah. Kadang ada terpaksa wanita harus bekerja, membantu rumah tangga untuk suaminya. Tapi kalau suaminya mampu, kenapa nggak mencukupkan kepada suami? Intinya wanita bekerja mubah asal menjaga diri. Tapi tentang umroh, Rasul sudah mengatakan, demi Allah kata Rasulullah, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersamanya dengan mahram. Sudah ditetapkan umroh itu sunnah, kenapa mesti memaksa tanpa mahram? Sedangkan umroh hukumnya sunnah. Tidak umroh lebih baik daripada Anda tanpa mahram. Tetapi itulah manusia, masing-masing punya. Gimana kalau yang belum nikah? Mahram tidak harus nikah. Suami itu bukan mahram, suami itu pasangan. Maka Allah katakan bu'ulah, yang memiliki aurat itu suami itu. Maksudnya istri itu auratnya milik siapa? Milik suami. Maka disebutkan di dalam surat An-Nur itu bu'ulatihinna, yang memilikinya yaitu suami-suaminya, itu bukan mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Jadi bagi ibu siapa? Bapak, anak, saudara laki-laki, saudaranya bapak yang laki-laki, saudaranya ibu yang laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, saudara perempuan. 7 mahram yang mutlak. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-23. Itu mahramnya wanita. Lalu mahram yang akibat pertalian. Siapa bu? Ibu punya mertua enggak? Orang tuanya suami namanya apa? Mahram. Ibu punya menantu enggak? Suaminya anak ibu perempuan namanya apa? Mantu. Jadi mertua mahram, menantu mahram. Kalau seorang wanita menikah dengan laki-laki yang duda, yang sudah punya anak, maka anak bawaan suami itu namanya apa? Ipar. Anak tiri. Anak tiri mahram apa enggak? Mahram, karena suaminya sudah menikah dengan ibu, itu mahram. Atau kalau punya saudara sesusuan, maka itu juga mahram. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Sebentar, Ustaz. Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya, suami saya orangnya baik, soleh dan taat kepada Allah, intinya bertanggung jawab pada keluarga. Namun saya sebagai istri suka beda pendapat mengenai syariat dan suka mendebat suami karena masalah syar'i, seperti mengingatkan untuk memakai celana supaya tidak isbal. Sedangkan saya juga tidak diizinkan untuk memakai pakaian yang terlalu syar'i, namun saya sehari-hari memakai pakaian yang menutup, dengan kerudung menutup dada yang sopan sampai belakang menutup pinggang. Saya masih minta pada suami supaya suami mengizinkan saya berpakaian syar'i, namun belum dikasih. Apakah dengan begitu saya nusyuz Ustadz? Dan bagaimana seharusnya saya bersikap? Apa saya jadi makmum yang taat saja Ustadz? Suami tidak isbal tentu tanggung jawab suami. Apa? Suami isbal tanggung jawab suami. Karena tentang ini banyak pertengkaran, perselisihan di kalangan ulama. Tapi yang paling roji bahwa Rasul sudah mengingatkan, yang isbal maka di neraka kata Nabi. Yang paling selamat, naikkan celana di atas 2 mata kaki. Tapi itu raja-raja di Arab pakainya pada ke tanah semua. Jangan jadi alasan. Karena hadis Rasul tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan manusia. Tapi ini sekali lagi, wanita kedudukannya berbeda dengan suami. Ketika suami tidak nurut kata-kata istri, maka si istri tidak berdosa sedikit pun.
Karena isi bukan bertanggung jawab kepada, nggak ada kata-kata, wahai suami, surga dan nerakamu itu pada istrimu, tidak ada. Artinya apa? Kalau suami bertanggung jawab, harus mendidik, menyampaikan, mengarahkan. Kalau isi cuman menyampaikan, cuman mengingatkan, cuman menasehati, diterima atau tidak menjadi urusan suami. Maka alangkah baiknya kepada isi tadi, jangan terlalu banyak debat urusan yang seperti itu. Dengan cara memberi contoh yang terbaik sajalah. Dengan cara memperdengarkan kajianlah. Karena suami itu nanti akan apa? Tapi sekali waktu diingatkan boleh. Adapun ketika suami masih melarang saya berpakaian syar'i, Anda harus betul-betul berusaha. Kalau perlu minta bantuan seorang guru agama untuk menyampaikan kepada suami tadi. Kenapa? Harusnya suami bangga istrinya mau berpakaian yang syar'i. Ini malah melarang untuk terlalu syar'i. Kan aneh, jangan terlalu syar'i lah. Loh kok terlalu? Harusnya betul-betul harus sesuai dengan yang syar'i. Tapi semoga istrinya selalu mendoakan, dengan doanya semoga Allah lembutkan hati suami, semoga Allah akan gerakkan hati suami, dan pada akhirnya insya Allah mendapatkan izin. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa hukumnya melaksanakan umroh kedua ketika kita melakukan umroh pertama, kedua maksudnya membadalkan yang sudah meninggal? Yang namanya badal itu untuk yang wajib. Hadis yang sahih, badal itu untuk haji. Apa hukumnya umroh? Hadis sahih riwayat Imam 4, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, seorang laki-laki datang pada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil umrah awajibun hiya?" Wahai Rasul, tolong berikan kabar kepadaku tentang ibadah umrah. Apakah umrah itu hukumnya wajib? Apa kata Rasul? La hiya tatawwu'. Tidak, umrah itu hukumnya sunnah. Wa ini tamara khairul lak, tapi jika kamu mau berumrah itu lebih baik bagimu. Jadi mustahab umrah itu sunnah yang disukai, tidak sampai kepada wajib. Maka sesuatu yang sunnah nggak ada badal. Sama seperti ibu saya biasa Senin Kamis, suatu ketika pas mau mati hari Jumat, Seninnya Kamisnya nggak puasa, saya badalin, nggak bisa. Kenapa? Ibadah sunnah gugur kewajiban. Yang ibadah wajib itu pun urusan haji. Adakah badal sholat? Nggak ada dalilnya. Adakah badal puasa? Nggak ada dalilnya. Kalau toh ketinggalan puasa karena sakit dan yang lain, bukan dibadalkan puasanya, digantikan puasanya, dipuasain, tapi dibayarkan hutang puasanya dengan fidyah. Demikian, wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Sebentar Ibu, Bapak, maaf jika kita tutup kafaratul majlis. Sekali lagi saya ingatkan, tenang, jangan ada yang ribut dulu, karena kita sedang berdoa mohon ampun pada Allah dari kajian kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.